memang realitanya adalah anak tukang becak, ya. Sampai detik ini pun bapak mertua saya itu masih aktif becak di desanya di Nganjuk, gitu. Jadi memang istri saya ini luar biasa. Saya bilang saya menemukan berlian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo arek Jombang. Hari ini kita podcast ya, karena kemarin juga udah diworo-woro juga kalau kita akan ada podcast bersama dengan bisa dibilang pemuda berprestasi. Pemuda berprestasi di bidangnya. Karena sekarang ini bidangnya adalah bisnis-bisnisan. Kita undang pebisnis nomor 1 anak muda di Jombang, Mas Indra. Ya, suatu kebanggaan. Terima kasih Mbak atas undangannya. Sebenarnya kalau dibilang berprestasi sebenarnya ya saya masih terus berproses. Jadi belum bisa dikatakan juga terlalu prestasi yang besar, tapi saya akan berusaha untuk ke sana juga. Dan Amin. Saya juga masih terus belajar. Di sini saya hadir bukan untuk mengajari teman-teman atau apa, lebih saya datang ke sini untuk lebih ke sharing sih Mbak. Iya. Jadi apa yang saya lakukan selama ini ya insya Allah akan saya ceritakan gitu. Ya Mas Indra, namanya Mas Indra itu asli Mas Indra, asli Indra atau kayak nama panggung gitu loh? Oke. Sebenarnya nama saya itu Indra Rinaldi. Oke. Jadi memang panggilan saya Indra. Saya umur 27 tahun. 27 ya. tahun. Asli, kalau ditanya asli, saya bukan asli Jombang. Tapi saya sangat cinta dengan Jombang. Waduh. Gitu. Saya aslinya Kalimantan, Mbak. Jadi Tarakan, orang anak Tarakan di Kalimantan Timur dulu. Nah, semenjak kelas 1 SMA baru pindah ke Jombang. Nah, saya dulu kuliahnya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jombang. Gitu. Alumni Jombang, Rek. Alumni Man Jombang. Man Jombang. Man Jombang langsung komen-komen mari. Sekolah plus. Kenapa? Plus ilmu plus agama. Oh iya. Jombang banget lah pokoknya. Berarti waktu itu akhirnya pindah ke Jombang SMA. Betul, SMA. Jadi maksudnya ke Man 1 Jombang itu. Bener. Oke. Dari Taraan jauh-jauh ke Jombang. Kenapa memilih pada akhirnya kayak Jombang gitu? Saya sebenarnya nggak memilih, Mbak. Jadi lebih tepatnya saya ikut orang tua. Jadi saya ikut orang tua. Bapak itu kan kerjanya di Tarakan di Kalimantan. Cuma pingin balik ke kampung. Jadi bapak saya itu asli Jombang. Pingin balik ke kampung, pindah mutasi disetujui. Ya jadi akhirnya kami juga ikut pindah ke Jombang. Sebenarnya sih bukan memilih, Mbak. Kalau disuruh milih mungkin saya juga nggak tahu itu Jombang apa gitu. Iya. Berarti tapi karena orang tua Jombang jadi saya ikut gitu. Ini berarti ditakdirkan ya. Betul. Ditakdirkan untuk ke Jombang. Terus tapi saya sangat suka sekali dengan Jombang. Saya cinta banget. Ya karena banyak perubahan hidup yang saya alami, bukan secara materi saja tapi secara knowledge, secara menemukan jati diri, menemukan sampai di titik mana saya bisa berdamai dengan sendiri itu di Jombang. Jadi benar-benar banyak kenangan yang merubah saya di Jombang. Makanya saya bahkan kalau disuruh pilih Tarakan apa Jombang, saya pilih Jombang. Waduh. Gitu. Waduh, ini misalnya banyak juga anak-anak Jombang mungkin ya, termasuk saya juga kayak yang aku harus keluar dari Jombang. Tapi ini Mas Indra kebalikannya, kayak aku memilih Jombang gitu. Betul. Kayaknya aku harus menggali-gali kecintaan untuk Jombang gitu ya. Biar aku juga betah di Jombang. Tapi ini sih teman-teman, jadi Mas Indra itu juga datang ke sini itu juga karena selain karena undangan, kita mau sharing juga, dan beliau ini menyempatkan gitu. Menyempatkan dari meetingnya, kesibukannya. Gak sibuk sih Mbak, lebih tepatnya produktif. Iya. Nah ini karena kalau sibuk kan belum tentu menghasilkan. Tapi kalau produktif kan itu udah pasti menghasilkan gitu. Iya. Tapi ini emang udah di spend waktu untuk kita berarti. Oh iya, spesial buat Info Jombang. Seru. Oke. Terus habis itu Mas, kan kita mau ngobrolin soal bisnisnya juga. Bisnisannya. Apalagi sekarang sudah dikenal banyak orang juga Panda Lovely, nggak cuma Jombang aja gitu loh yang kenal Panda Lovely, ya nggak sih? Si luar sana juga udah banyak banget yang kenal Panda Lovely. Udah pasti pink, panda, nutup mata ini ya. Identity ya. Iya, terus habis itu awalnya dulu kali ya. Dulu itu emang kayak yang Mas Indra itu yang kayak ya udah aku berbisnis aja lah gitu. Oke. Jadi sebenarnya saya nggak berbisnisnya nggak sendiri Mbak. Jadi saya perlu sampaikan bahwa saya itu couple-planner. Karena saya nggak mungkin ninggalin istri gitu ya. Karena saya pun tanpa istri belum tentu bisa seperti ini, begitupun sebaliknya. Karena vibrasi yang kami
satukan inilah yang bisa menghasilkan Panda sampai di titik ini gitu. Jadi memang kami ini adalah couplepreneur, Mbak. Gitu, bahkan sebelum nikah ya, memang saya sudah melihat bahwa waktu itu kan saya juga dibilang ya secara ekonomi, saya nggak mau bilang bahwa saya susah banget, susah, tapi lebih tepatnya saya belum berada lah secara ekonomi ya. Jadi istri pun juga seperti itu, beliau juga bukan saya lebihkan, bukan saya kurangkan, memang realitanya adalah anak tukang becak ya. Sampai detik ini pun bapak mertua saya itu masih aktif becak di desanya di Nganjuk, Ngeronggot ya. Tapi saya melihat waktu itu perkenalan dengan istri, melihat kok ini anak tukang becak tapi kok bisa punya prestasi seperti misalkan ikut lomba bisnis, kemudian juga kok bisa ke Thailand waktu itu, entah program studi apa. Ya saya lihat ini bukan anak yang biasa gitu loh, ini bukan wanita biasa. Dan saya memang dalam mencari pasangan itu bukan melihat dari ekonominya. Toh saya mau gaya-gayaan apa, saya juga mau nyari anak orang kaya, belum tentu anak orang kaya itu mau juga sama saya. Saya juga belum berada gitu kan. Jadi memang yang saya cari adalah memang targetnya ingin nikah itu untuk sekali saja gitu. Dan saya benar-benar ingin cari pasangan yang bisa sama-sama berjuang. Bukan diajak susah ya, Mbak ya. Beda. Kalau diajak susah ya kamu apa yang saya kondisi saya sekarang, misalkan saya susah ya kamu harus ikut gitu, enggak. Tapi saya mau bergandengan tangan bersama untuk mewujudkan mimpi secara sama-sama. Itu yang kami lakukan. Langsung tepuk tangan, Bintang Guri langsung tepuk tangan. Tapi karena itu iya banget sih, karena kan aku juga ngepo-ngepoin kalian berdua kan Mas Indra sama Mbak Solihah. Halo Mbak Solihah. Ini harusnya Mbak Solihah nggak bisa ikut. Sebenarnya saya pingin banget ngajak. Biasanya kami itu selalu berdua. Namun karena kondisi fisik lagi hamil jadi sering letih, jadi nggak bisa hadir ke sini. Padahal biasanya kami selalu berdua, Mbak. Gitu. Kemana-mana kayak selalu ada gitu. Di mana ada Mas Indra pasti ada Mbak Solihah. Ya? Betul. Saya aja pergi kadang kalau kemana aja itu selalu Sherlock, Mbak. Wow, that's so very sweet. Jadi emang kita itu nggak bisa dipisahkan. Memang harus saling mengetahui. Dan intinya kami itu dewasa lah dalam berumah tangga. Alhamdulillah. Gitu. Ini ya beruntung banget ya sih. Maksudnya kalian tuh saling menemukan gitu loh. Betul, alhamdulillah Mbak. Saya menemukan istri yang luar biasa, yang bisa mensupport saya di kondisi apapun. Meskipun saya waktu itu kondisinya secara ekonomi belum berada, saya belum berbisnis, saya masih menjadi seorang pegawai. Bahkan saya dulu pernah bekerja di Alfamart sebagai pegawai toko, kemudian pindah waktu itu sebagai administrasi di salah satu perusahaan di Surabaya juga. Meskipun gajinya juga masih UMR waktu itu, ya istri saya masih selalu mendukung, mensupport. Bahkan sampai titik saya di mana berbisnis, itu yang meyakinkan istri saya. Gitu. Karena saya waktu itu masih belum menemukan jati diri secara utuh. Gitu. Jadi memang istri saya ini luar biasa. Saya bilang saya menemukan berlian nih. Gitu. Karena aku juga yakin ini sih Mas, di mana ada pria yang sukses itu pasti ada wanita yang hebat juga. Pasti Mbak. Dan di mana ada wanita yang sukses itu pasti ada pria yang suportif gitu. Pasti. Maksudnya kayak mendukung juga. Benar. Mas Indra juga maksudnya nggak yang membatasi gitu loh. Tidak. Tetap yang jalan-jalan. Maksudnya kita jalan bareng. Kamu sukses, aku sukses. Benar. Aku sukses, kamu sukses. Dan di titik ini memang kita sudah juga bersyukur Mbak ya, karena setiap proses pekerjaan yang kami lakukan selalu bersama. Jadi udah nggak ada mikir yang aneh-aneh gitu. Jadi benar-benar kami visinya sama, misinya sama, cara melakukannya sama. Jadi ya kami enjoy and happy gitu. Akhirnya ketemu sama Mbak Solihah ini itu di usia yang belia juga gitu kan. Ya, betul. Umur berapa sih Mas? Kami itu nikah itu umur 21 tahun, Mbak. Waktu saat kami itu sama-sama masih kuliah. Jadi saya semester 5, istri semester 7. Sebenarnya kami satu angkatan. Kenapa saya semester 5 di bawahnya istri? Karena saya waktu itu bekerja dulu di Alfamart mengumpulkan uang. Jadi memang yaitu yang seperti saya bilang di awal, kami itu bukan dari keluarga yang berada secara ekonomi, ya, tapi saya bersyukur punya keluarga yang sekarang ini, punya mertua yang sekarang, punya orang tua yang sekarang, itu banyak mengajarkan hal yang di luar materi gitu. Contoh dari mertua kami belajar tentang kesederhanaan. Orang tua saya, bapak saya itu saya belajar tentang kerja keras, tentang bagaimana caranya
bisa menjadi orang yang punya mental yang kuat, karena perjalanan hidup kami itu benar-benar penuh liku-liku gitu. Saya sempat berada di fase menjadi anak orang yang berada. Tapi waktu pindah di Jombang, saya sebaliknya, benar-benar 180 derajat terbalik. Akhirnya saya benar-benar disitulah belajar tentang, oh begini toh rasanya mensyukuri dan menghargai setiap jerih payah apa yang dilakukan. Bagaimana bisa bekerja keras. Nah, saya belajar dari orang tua saya. Kalau kesederhanaan saya belajar dari mertua. Makanya saya waktu kembali lagi yang tadi saya kerja di Alfamart itu karena memang mau kuliah nggak bisa gitu. Jadi saya harus mengumpulkan uang, gimana caranya? Ya saya bekerja. Gitu. Saya bekerja di Alfamart, tapi sebenarnya itu bukan niatannya untuk bekerja. Saya waktu itu pingin banget untuk kuliah S1. Saya dapat informasi dari bapak saya kalau Alfamart membuka program D1. Saya pikir D1 itu sama dengan S1. Polos sekali, Mbak. Namanya juga anak yang pingin kuliah, nggak ada biaya, ya ada beasiswa ya saya jalani gitu. Singkat cerita, saya nggak diterima di Alfamart. Beasiswanya karena memang secara akademik saya bisa dibilang ya nggak pinter gitu. Baik. Nah, singkat cerita ternyata dari Alfamart mengarahkan untuk bekerja di store. Nah, akhirnya tanpa pikir panjang saya mengiyakan, dan saya waktu itu penempatannya di Surabaya. Nah, makanya kenapa saya 1 tahun mengumpulkan uang dulu untuk bisa kuliah gitu, Mbak. Dari kuliah, tapi ketemu sama Mbak Soliha itu akhirnya langsung lahir si Pada Lovely ini kah atau apa dulu nih gitu? Atau nikah dulu terus baru lahir? Jadi sebelum nikah itu kan kita nggak ada pacaran ya, Mbak ya. Jadi kita lebih ke komitmen. Saya bilang sama istri, saya nggak akan nembak kamu untuk menjadi pacar saya, tapi saya mau buat komitmen bersama bahwasanya kalau nanti kita menikah berarti alhamdulillah kita jodoh. Kalau kita nggak menikah berarti kita belum jodoh. Dan singkat cerita, istri saya waktu itu entah kenapa ya, tingkat keimanannya ya kalau saya bilang tanda kutip ya, kok tinggi banget waktu itu. Setelah kita perkenalan 3 bulan, itu istri langsung ngasih 2 pilihan, Mbak. Itu saya umur 21 ya. Ngasih 2 pilihan, saya baru kenal 3 bulan ya, tapi sudah langsung di 3 bulannya itu saya dikasih 2 pilihan. Pertama, nikahin saya, atau yang kedua, kalau nggak nikahin kita biasa aja gitu. Ya saya berat, Mbak. Toh saya sudah klik dengan calon istri saya waktu itu ya. Maksudnya calon istri ya saya sebut ya. Karena belum menikah kan waktu itu. Karena saya lihat ini kok anak tukang becak tapi punya prestasi beberapa di akademik di kuliahnya di ITS ya kan. Dan itu kan nggak mudah, Mbak ya, di ITS ya, dengan persaingan yang begitu ketat ya. Kemudian saya lihat kok dia bisa mampu survive dan sebagainya, dan saya lihat kok ini wanita kok pekerja keras banget dan mandiri banget. Akhirnya saya nggak mau melepas, jujur saya nggak mau lepas, meskipun saya dilema 2 minggu, Mbak. Kenapa dilemanya, karena apa? Saya waktu itu kan sudah bukan di Alfamart, saya kerja di salah satu perusahaan di Surabaya sebagai admin ya kan. Saya mikir, Mbak, gaji saya UMR, saya nikah saya harus biayain kuliah saya, belum biaya hidup sehari-hari saya, belum lagi ngasih adik ya kan, ngasih keluarga dan sebagainya, belum lagi banyak lah. Tapi saya dikasih challenge buat menikahi. Tapi saya berpikir kurang lebih 2 minggu, benar-benar berpikir untuk menjawab. Jadi saya minta waktu sama istri, saya akan jawab 2 minggu lagi. Kalau nanti ternyata jawaban saya kita nikah. Ya, jadi singkat cerita kenapa saya mengiyakan jawaban tersebut, karena saya berpikir, dan sama istri juga waktu itu komit bareng, bahwa kami yakin meskipun kami belum di fase secara ekonomi yang berada, ya kami ibaratnya masih pendapatannya masih UMR Jombang, bahkan motor kita masih cicil, bahkan saya masih ngekos. Waktu itu sebelum ngekos saya tinggalnya di masjid, Mbak. Jadi di masjid sebelum di Alfamart itu, karena saya eman ya kalau bahasa Jawanya, eman untuk ngeluarin duit untuk ngekos, lebih baik saya cari masjid untuk saya tinggali menjadi marbot. Jadi saya itu kalau subuh itu azan, kalau misalkan duhur juga azan, intinya kalau saya nggak bekerja di Alfamart ya saya azan, kemudian juga saya juga nyapu dan ngepel masjid. Ya itulah aktivitas saya kurang lebih 8 bulan di situ. Jadi memang saya dulu di Masjid Al Hidayah. Jadi kalau teman-teman search itu ada namanya Masjid Al Hidayah Surabaya. Itulah tempat saya sebagai marbot kurang lebih 8 bulan. Dan saya waktu itu belum punya motor, jadi harus jalan
jalan kaki ke pekerjaan, dan saya baru bisa punya motor kurang lebih 3 bulan setelah itu karena ngumpulin untuk DP-nya waktu itu. Oh iya, oke. Gitu, Mbak. Terus si ini apa namanya, lahirnya Pandanya nih, lahirnya Panda. Akhirnya kan kita putuskan menikah nih, Mbak. Sebelum itu, sebelum ada Panda ya, memang Panda ya. Jadi singkat cerita kita memang sudah menjadi perusahaan, kita di bawah naungan PT Panda Corp Indonesia. Jadi kita ini perusahaan terbuka, jadi perusahaan terbatas lah lebih tepatnya ya. Jadi perseroan terbatas, jadi kita memang PT, kita legal, karena memang mimpi kami besar, Mbak, bukan hanya sekedar Jombang saja, bukan sekedar hanya Jawa Timur saja, tapi mimpi kami lebih besar dari itu. Makanya kami mendirikan PT Panda Corp yang di bawahnya sekarang ini ada Panda Lovely dan Hiju Panda. Nah, tapi untuk awalannya sebenarnya itu ada Hiju Panda, gitu. Jadi di Hiju Panda itu kami sama-sama. Intinya waktu itu saya masih bekerja, intinya sudah menikah kan, Mbak ya. Saya menikah, ngekos, bolak-balik sana. Singkat cerita, kalau saya cerita panjang banget ya, di Surabaya. Bahkan panjang banget kalau saya cerita, nggak mungkin saya cerita di situ. Jadi intinya kami menikah, saya masih bekerja, Mbak. Tapi kami sudah mulai bisnis online, gitu. Yaitu Hiju Panda, tapi meskipun belum namanya waktu belum Hiju Panda. Akhirnya kami taruhlah di rumah bapak saya di Jombang. Di ruang tamunya saya titip, gitu. Nah, saya kan sama istri notabene masih kuliah nih, masih kuliah dan saya masih bekerja juga, otomatis kan belum bisa stay di Jombang. Akhirnya setiap pulang kerja saya jam 4, malamnya kuliah jam 8, pulang dari itu saya ambil barang di Surabaya, terus kirim ke Jombang pakai motor, Mbak, jadi rengkek gitu. Istri saya di belakang bawa kresek sana kanan juga, kanan kiri, saya juga bawa tas. Intinya berapa banyak yang bisa kami bawa, dan kami hampir lakukan itu hampir setiap hari. Merinding banget sih Mas Amos. Saya pulangnya itu juga dari Jombang ke Surabaya, balik lagi untuk kerja kan paginya. Itu saya baliknya subuh supaya bisa di jam 7 sampai kos, kemudian proses mandi, kemudian bekerja lagi di jam 9. Gitu. Nah, akhirnya itulah yang menginisiasi Hiju Panda lahir. Berawal dari teras rumah bapak saya di perumahan Grand Candi Village. Tapi yang jaga juga Mbak Solihah? Tidak. Saya waktu itu minta tolong ke adik saya. Jadi adik saya itu juga tinggalnya di Jombang waktu itu, dan belum ada aktivitas. Saya akhirnya memberanikan diri untuk meminta adik untuk bekerja sama kita. Dek, tolong bantu kakak untuk kamu jaga di Jombang. Jadi kalau ada customer datang ke rumah kamu layani, kalau ada pembelian online juga kamu layani, gitu. Kami yang akan memproses IG-nya, kami akan yang mengontrol dari jauh, dan kami yang akan mengirim barangnya, termasuk memberikan harga. Tapi saya belum bisa bilang gaji waktu itu. Saya bilang hanya bisa ngasih sharing profit. Jadi profit kita berapa, ya itu yang nanti kamu dapatkan. Meskipun waktu itu masih kecil banget, Mbak. Tapi bagi kami uang segitu sudah besar banget. Iya. Tapi ini Mas, apa namanya? Kan lahir di Jombang itu udah jadi Hiju Panda itu. Hiju Panda, benar. Awalnya berarti dirinya di Surabaya dong? Tidak, ngambil barangnya di Surabaya waktu itu. Ngambil barangnya aja. Tapi kita bukanya di Jombang. Kenapa saya milih Jombang? Karena saya waktu itu melihat, oh iya, di sana ada rumah orang tua saya yang bisa saya pakai untuk jualan meskipun di perumahan. Terus kemudian adik saya niatnya memang waktu itu ingin nolong adik, yang dimana waktu itu posisinya dia adalah posisi lagi terpuruk dalam hal kepercayaan diri dan jati diri. Jadi saya mau membantu adik untuk memberikan aktivitas. Alhamdulillah ternyata dengan kami buka di Jombang, malah itu membuka pintu kami untuk ternyata kami harus berbisnis di Jombang. Gitu. Adanya bisnis apa ya? Kita itu bikin sesuatu atau bikin bisnis lah ya katakanlah. Itu gampang. Mempertahankannya ini yang susah pasti. Ya nggak sih, Mas? Pasti. Nah, ini nih. Pasti. Gimana mempertahankan itu? Dari tahun berapa sih Mas berarti Mas? 2017. Kalau dari rumah ya. Kemudian kita pindah dari teras rumah, saya waktu itu gadaikan motor, nyekolahkan lebih tepatnya ke salah satu bank BUMN dapat pendanaan kredit usaha rakyat itu 20 juta dari yang saya ajukan 25 juta. Itulah yang saya buat untuk bangun store kecil 2x2 di teras rumahnya Bapak. Oh, tapi tetap di situ. Tetap di situ. Yang sebelumnya di ruang tamu kita lebih layakkan di teras rumah. Gitu. Dari teras rumah, singkat cerita, alhamdulillah berkembang nih. Akhirnya saya memutuskan, ini kalau saya bekerja sembari berbisnis, ini nggak akan fokus. Gitu. Bisnis saya ini ya bukan bisnis, ini namanya nanti saya nggak bisa membesarkan bisnis. Yang ada saya cuma hanya berdagang. Gitu. Yang berdagang di mana saya dapat uang hari ini, ya muter lagi besok, tapi nggak membangun
mimpi yang lebih besar gitu. Akhirnya saya putuskan di tahun keempat setelah saya bekerja di salah satu perusahaan di Surabaya itu yang menjadi admin 4 tahun di sana, saya putuskan resign dan fokus untuk mengembangkan Hijau Panda meskipun secara pendapatan waktu itu pendapatannya masih lebih gede yang Surabaya. UMR Surabaya waktu itu masih 3,5 juta. Sedangkan pendapatan saya waktu di Hijau Panda waktu di rumah masih di bawah, nggak mesti dan masih di bawah 3,5. Itu saya gambling, tapi saya berani dan saya punya tekad sama istri itu bahwa apa yang kita perjuangkan selama prosesnya benar pasti hasil juga mengikuti. Dan memang salah satu moto hidup saya memang adalah manjada wajada. Itu yang selalu saya pegang. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Itu yang selalu saya pegang dan menjadi moto hidup saya sampai detik ini dan sampai kapanpun. Kayaknya aku juga mau pakai itulah, manjada wajada ya. Langsung lata. Oke. Terus habis itu kan udah ini ya, apa namanya, akhirnya lahirlah si Hijau Panda ya, kita panggilnya Hijau Panda berarti. Hijau Panda sama Mbak Solihah ini pasti. Udah, akhirnya memutuskan yang kayak oke, kita gedein ini lagi. Pindah ke Jombang, ini kan ke Jombang kan? Maksudnya di Jombang pusat gitu pusat kan? Ya, di Actin. Iya, di Actin itu kan. Itu gimana? Maksudnya kayak oke lah, uangnya udah cukup nih, kita langsung uangnya nggak ada, Mbak. Malah nggak ada? Uangnya nggak ada. Terus gimana? Ya ibaratnya kami ini, saya itu juga belum punya modal yang banyak gitu. Saya jujur, kok bisa anak tukang beca yang katanya juga suami saya sendiri juga bukan dari keluarga yang berada, pekerjaan juga waktu itu belum berada, tapi kok bisa punya modal untuk mengembangkan Hijau Panda dan Panda Lovely sampai detik ini. Ya, saya berkolaborasi sama teman, Mbak. Jadi awalnya saya dulu nggak mikir, nggak ngomong namanya investor tidak, gitu. Jadi lebih tepatnya mereka yang menawarkan terlebih dahulu ke kami, mau nggak kita bantu kasih modal untuk buka nambahin stok, buka toko yang di Actin itu. Akhirnya kita pakai sistem investor, gitu. Nah akhirnya singkat cerita ya dari sistem itu kami bisa dirikan Panda Lovely meskipun waktu itu masih kecil banget dan masih ya nggak estetik lah kalau dibanding sekarang ya dengan yang sekarang itu jauh lah dibanding yang dulu. Tapi kami bisa menjadi salah satu pelopor juga ya kan di Panda untuk membuat industri retail fashion ini lebih bergairah gitu. Iya. Tapi keren sih Mas. Pemilihan nama Panda juga kenapa tuh? Kayaknya ada sesuatu di balik. Saya kalau ditanya nama Panda tuh kenapa ngasih nama Panda tuh jujur agak malu juga Mbak kadang kalau ngomong. Cuma ya enggak apa-apa lah, memang saya juga udah bilang ke beberapa orang juga ya, bahkan ke beberapa tempat. Ya memang nama Panda itu lahirnya sebelum saya nikah sama istri, itu saya manggilnya istri itu Panda. Nama gitu. Ini ya, panggilan kesayangan. Panggilan kesayangan. Saya nggak mau panggil Yang, nggak mau panggil Beb, nggak mau manggil apa. Karena saya lihat istri saya ini kok kayak panda ya bentuknya, gemes ya ibaratnya. Akhirnya saya panggil Panda dan singkat cerita saya panggilnya tuh kalau manggil singkatnya tuh Nda. Nda. Jadi bukan Panda karena kalau diumumkan ya saya juga malu juga Mbak ya. Panda kan gitu juga. Nggak, ya saya juga malu, saya masih punya malu gitu loh Mbak. Iya. Nah itulah yang melatar belakangi penamaan Panda. Makanya kenapa kita namain hijab juga itu kan salah satunya awal mulanya kan kita jualan hijab. Gitu. Makanya itulah terlahir Hijau Panda. Dan kenapa fotonya yang sekarang itu menjadi brand identity-nya Hijau Panda dan Panda Lovely itu sebenarnya hadiah ulang tahun Mbak. Hadiah pernikahan dari teman kita, dari teman istri yang ITS itu yang memang jago gambar. Jadi gambar yang sekarang itu sebenarnya kami bukan desain sendiri, tapi itu hadiah dari temannya istri karena dia tahu kami waktu itu usahanya online shop, mulai online shop, itu dia kasih hadiah pernikahannya itu. Dan itu saya alhamdulillah bersyukur banget kepada orang yang memberikan logo itu hingga akhirnya saya bisa bawa ke Jawa Timur gitu. Iya, keren. Maksudnya itu nggak cuma Mas Indra, Mbak Solihah juga yang keren, tapi lingkungan kalian tuh juga keren gitu loh Mas. Suportif banget, memang butuh banget ya yang namanya punya lingkungan yang lingkungan yang positif. Yang positif ya benar. Dan itu pasti nggak langsung menemukan kan? Nggak langsung, itu berdasarkan gini sih Mbak, kalau saya bilang gini, orang baik pasti akan ketemu dengan orang baik. Setuju. Ya, begitupun sebaliknya. Kalau kita orang yang habit dan kebiasaannya adalah yang positif setiap harinya, pasti kita akan dipertemukan dengan orang yang positif. Karena kalau kita dipertemukan dengan orang yang non positif, katakanlah seperti itu, pasti mental, nggak cocok.
gitu. Yeah, Tapi kalau kita lingkungan positif, ketemu dengan orang positif yang dimana kita bisa bersinergi, kita bisa bekerja sama, kita bisa bertumbuh bersama, kita bisa saling mensupport dan saling mendukung, ya pasti kita akan hubungannya lebih erat. Dan itulah yang saat ini itu di Panda sebenarnya kita berhubungan dengan anak-anak muda yang memang visinya besar gitu. Keren, merangkul semua orang nih. Betul, karena kita sadar kami nggak punya modal materi, Mbak. Tapi yang kami punya adalah modal integritas, gitu. Karena kami benar-benar sangat membangun integritas. Dana yang diberikan oleh teman itu, ya kami selalu usahakan semaksimal mungkin transparan dan bisa kami pertanggungjawabkan, gitu. Itulah yang memang saya lakukan sampai detik ini. Gitu. Mantap. Ini, aku juga penasaran ini sih Mas, pemilihan produk ya. Maksudnya dari hijab, awalnya kan hijab ya, hijab Betul. kan fashion cewek gitu kan, betul. sama perintilan-perintilannya kan pasti. Terus habis itu Panda Lovely itu lebih ke skincare ya? Panda Lovely lebih di skincare kosmetik. Nah, kenapa ambil skincare gitu? Kenapa nggak hijab, terus bajunya, fashionnya, bla 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 gitu? Ya, di hijab Panda kan kita sudah, Mbak, ya. Jadi ada bajunya, ada tasnya, ada sepatunya, ada jilbabnya dan lain-lain. Waktu itu sebelum kita buka Panda, hijab Panda itu kan sudah ada skincare-nya kecil-kecil. Jadi kita berusaha gaya, Mbak, waktu itu ya, namanya polos ya. Namanya nggak tahu, kita bilang aja one stop shopping. Tapi menurut saya lebih baik nggak tahu daripada tahu malah jadi nggak percaya diri nanti. Ih, bener banget bener gitu ya? ya. Berarti kita ini ya, lebih baik nggak tahu, Mbak. Tapi kita oke. percaya diri. Terlepas itu kelihatan sepele, kelihatan nggak mungkin, kelihatan enggak dan sebagainya. Ngapain mikirkan hal itu? Lebih baik kita memikirkan mimpi yang lebih besar. Semua yang besar kan dimulai dari yang kecil. Dan itu yang selalu kami yakini, tidak ada sesuatu hal yang besar itu dimulai dari cara instan. Gitu. Nah, itulah yang membuat kami kenapa membuat memulai dari hal hal kecil terlebih dahulu gitu. Akhirnya dari skincare yang udah dipajang kecil-kecil. Waktu itu kan 2020, Mbak ya, saya persingkat ya. Perjalanan hijab Panda kita coba ke Panda Lovely di 2020 itu ada 2019 lebih tepatnya di akhir tahun itu ada salah satu teman yang juga menurut saya ya juga teman dekat banget dan saya juga sama-sama belajar gitu. Beliau itu mau buka salah satu kedai boba. Waktu itu kan trennya boba ya. Iya. Nah, ada tempat yang kosong 2. Nah, beliau itu ngambilnya 1. Nah, satunya kosong. Ingin ngajak saya. Karena harapannya untuk gaya traffic secara bersama-sama. Nah, tapi saya waktu itu bingung, uang dari mana lagi gitu loh. Saya nggak ada uang gitu, mau nyewa aja itu saya waktu itu DP-nya aja cuma 1,5 juta, belum bisa saya lunasi. Dan itu saya cuma modal nekat sama pemiliknya, Pak, ini kalaupun nanti saya nggak bisa bayar, kasih saya waktu sekian minggu, kalau nggak bisa bayar ini hangus saja nggak apa-apa. Akhirnya mau nggak mau saya itu, Mbak, kembali lagi ke prinsip manjada wajada itu. Segala sesuatu yang nggak mungkin bisa jadi mungkin dengan kita bersungguh-sungguh. Akhirnya saya coba mencari beberapa alternatif cara, akhirnya menemukanlah salah satu cara, kembali lagi dengan cara investor tadi itu. Saya buka, akhirnya ada teman yang masuk, yang sekarang ini juga akhirnya menjadi tim strategi partnernya kita, yang dulunya investor sekarang jadi tim strategi partner di Panda untuk mengembangkan Panda lebih besar lagi. Nah, makanya kenapa waktu itu kita buka Panda Lovely. Dan kenapa waktu itu skincare kosmetik? Karena saya lihat saya ini udah jualan baju, udah jualan tas, sepatu dan sebagainya. Kalau saya pindah lagi kan ya sama aja, buat apa? Akhirnya saya lihat nih, oh iya kan ini ada skincare, ini ada kosmetik. Waktu itu skincare kosmetik belum terlalu boom ya, Mbak. Iya. Dan bisa dibilang Panda Lovely itu bukan bisa dibilang, dan kami berani jamin garansi bahwa Panda Lovely itu adalah pionir store kecantikan saat ini di Jawa Timur dan salah satu pionir juga di Indonesia. Wow. Keren sih, Mas. Tapi kepositifan itu akhirnya yang mengantarkan kalian berdua gitu. Betul. Kami selalu berpikir positif, Mbak. Dan sampai detik ini kalau ada yang bilang apa masalah terbesar yang ada di kami ini, saya menganggap masalah itu bukan sebuah hal yang problem ya, bukan masalah ya. Saya selalu menganggap itu adalah challenge. Untuk menaikkan kapasitas diri kami. Karena kalau kami menganggap challenge, begitu kami naik tingkat lagi, kami bertumbuh lagi. Begitu datang lagi challenge yang lain, bertumbuh lagi. Akhirnya kami di situ mindsetnya adalah bertumbuh, bukan fokus di masalahnya. Gitu. Iya, ini sih mindset ini sih yang kayaknya memang harus
harus dibentuk juga. Betul, ya. betul. Oke. Hijau Panda akhirnya pilih skincare, udah tumbuhlah ini si Panda Lovely. Oh iya, Panda Lovely. Di bulan Januari 2020 kami buka itu. Panda Lovely 2020. Sedangkan Maret pandemi. Iya. Corona. Wah, itu semua usaha pasti ini ya struggle banget ya. Struggle. Saya sempat pasrah Mbak waktu itu, benar-benar kurang lebih seminggu semingguan melihat kondisi itu, kan tutup di mana-mana dan sebagainya. Hijau Panda Lovely. Saya baru buka toko kok malah pandemi. Sorry gitu. Mas. Ini berarti yang toko Panda Lovely yang baru dibuka itu yang sekarang yang ada di Bukan, yang kecil. Yang di mana tuh berarti? Yang di sampingnya sekarang itu, kalau di sampingnya Boba Sugar. Oh, berarti yang masih kecil dulu. Ya, sampingnya toko pakaian laki itu apa ya namanya? Tapi di jalanan di jalan ya? Itu yang depannya Lily Bakery sekarang itu. Iya. Yang kecil itu iya, jadi ingat. 3x6 kalau nggak salah. Ya kita bermulai dari kecil, memang adanya segitu ya segitu dulu gitu. Sebelum yang bertransformasi seperti saat ini ya. Iya, gitu. iya. Terus lanjut lagi yang tadi akhirnya buka habis soft opening atau grand opening gitu. Pandemi Mbak. Waktu itu karyawan masih 11 ya. Waktu itu masih 11 dan kita bingung nih gimana caranya. Akhirnya melihat seperti ini, kita coba berpikir positif, gitu ya. Berpikir positif. Lagi-lagi harus. Karena kami melihat di setiap krisis itu pasti ada peluang, gitu. Itu yang kami maksimalkan. Jadi kami selalu, meskipun ada krisis, bahkan berita saat ini krisis itu, saya nggak peduli Mbak. Gitu. Saya fokus bagaimana caranya mencari strategi untuk bisa keluar dari krisis. Itu yang kami coba pikirkan, bukan fokus di krisisnya atau di masalahnya. Nah, itulah yang membuat kami waktu itu setelah after after di bulan Mei ya kalau nggak salah, Lebaran waktu itu. Nah, trennya itu mulai naik lagi tuh. Gitu. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa kami membuat transformasi Panda Lovely sampai detik yang sekarang ini. Dari yang kecil itu yang masih saya kerjakan sendiri semua, Mbak. Tackle masih saya ngerjain, ngevinil ya itu kan, masang wallpaper gitu yang di tembok-tembok itu masih saya semua, maku masih saya semua. Bahkan saya diseneni waktu itu sama teman saya waktu itu, kamu kalau kita buka yang baru kamu masih dedel tak bakar tokomu gitu. Karena akan jadi nggak fokus nantinya gitu. Nah, itu yang saya belajar, artinya kalau kita mau mengembangkan bisnis itu lebih butuh ke strategi, bukan ke teknikalnya saja gitu. Oke. Terus habis itu akhirnya transformasi nih ya. Dari akhirnya kita jadikan Panda Lovely yang transformasi yang terbaru itu di bulan Desember 2020. Desember 2020 jadilah tuh Panda Lovely yang sekarang ini, yang sekarang ada di mana-mana itu. Akhirnya di bulan Maret kita buka di Kediri di 2021. Saya lupa udah bulannya Mbak, jadi Jadi intinya kami buka Jombang di 2021, Kediri, Tulungagung, Mojokerto, Blitar, Madiun, itu 2021. 2022 kemarin kita buka di Driorejo, Gresik, Pasuruan, Malang, terus kemudian Gresik Kota Baru, dan yang terakhir itu ada di Nganjuk, gitu. Dan insya Allah akan terus ada di mana-mana. Amin. Karena kayaknya aku pernah dengar juga Mas Indra bilang pengen jadi ini ya, yang nomor 1 di Indonesia. Itu doa, Mbak. Itu doa. Kita harus untuk menjadi seorang pebisnis atau menjadi siapapun ya, menjadi apapun, mau menjadi pengusaha atau mau menjadi karyawan atau apapun, kita itu harus punya impian. Gitu. Terlepas saat ini Panda kalau dibilang brand store nomor 1 di Indonesia, kan tergantung kategorinya. Kalau lawannya yang tinggi-tinggi yang sudah IPO ya pasti kita belum jadi nomor 1. Tapi kalau kita versi kategori jalanan, kita berani bilang kita sudah nomor 1 di Indonesia. Bahkan di Jawa Timur kita sudah memastikan bahwa kita yang nomor 1. Gitu. Itu kan terbentuk dari opini ya. Opini mindset yang kita bangun. Meskipun ya itu Mbak yang saya bilang tadi di awal, mending nggak tahu daripada tahu. Soalnya kenapa? Kalau kita tahu nanti kalau brand store kecantikan nomor 1 kan belum jadi nomor 1, kenapa harus bilang? Loh, itu impian. Ya, meskipun ada yang melihatnya seperti itu, kami nggak memperdulikan itu. Kami fokus pada tujuan dan target kami untuk menjadi nomor 1. Amin. Karena untuk mencapai sesuatu kita butuh target. Gitu. Ini apa ya? Pastinya terkonsep banget gak sih Mas? Pasti, dari awal. Pasti. Dan sampai akhirnya lahir juga sudah 11 cabang gak sih? Alhamdulillah saat ini 11 cabang. Wow. Dan insya Allah di tahun 2023 ini kita akan terus menambah.
Tempatnya di mana tunggu saja. Bismillah ya Allah, aku selalu support Mas Indra dan Mbak Solia, couple planner keren ini. Dan alhamdulillah sih Mbak, pelonjakan saya juga merasakan pelonjakan tim ya. Jadi yang membuat Panda Lovely besar itu bukan saya dan istri saja dan bukan juga teman-teman saya, tapi tim-tim saya yang ada di bawah ini benar-benar sangat membantu untuk pertumbuhan Panda Lovely. Dan saya melihat bahwa tim-tim ini mereka ini adalah aset gitu. Yang dimana saya bertumbuh, mereka juga harus bertumbuh. Karena di tahun 2020 bulan Mei kita cuma 11 orang. Tapi di detik ini alhamdulillah karyawan kita sudah hampir 200. Gitu. Keren Jadi banget. memang kita alhamdulillah memang sudah membuka banyak lapangan pekerjaan. Di saat pandemi pun kita membuka lapangan pekerjaan. Memang kita terlahir dari UMKM, tapi bukan berarti UMKM mimpi kami nggak besar. Mimpi kami sangat besar. Sangat besar. Dan wajib nggak? Wajib apa? Wajib nggak kita itu harus punya mimpi besar? Wajib Mbak, sangat wajib. Karena gini, kita andai kata nih Mbak ya, punya SOP, tapi nggak tahu dari SOP itu goalsnya apa. Kan akhirnya jadi sekedar jalan. Tapi kalau tahu goalsnya kan kita clear gitu ya. Kalau kita ngomong tentang analogi mimpi ya, ibaratnya kita mau jadi nomor 1 di Indonesia, tapi cuma ngomong aja, nggak tahu caranya. Ya kan? Nah caranya untuk jadi nomor 1 di Indonesia kita ekspansi gitu untuk membuat itu dan membuat sustainability dari usaha ini supaya terus berkembang, bertahan, berkembang dan bertumbuh gitu. Iya, ini bertumbuh, berkembang, bersemuanya. Itu harus dipikirkan, bukan hanya sekedar buka Mbak, tapi juga bagaimana caranya mempertahankan, mengembangkan, dan pastinya semua stakeholder yang ada di Panda semua harus bertumbuh. Nah ini gitu. Berarti Mas itu sampai sekarang mulai dari 2020 ya, 2020 sampai sekarang 2023 awal ini Mas ya. Itu udah ada 11 store. Nah, ke sustainable-an gitu loh. Yang dipikirkan udah pasti sampai sana juga dong. Pasti. Caranya gimana kok sampai kayak kita target setahun berapa atau 2 tahun ada kayak gitu berarti? Pasti Mbak, kita memang target kemarin di 2022 memang kita menargetkan 6 cabang. 2021. Oke. Kan sudah terrealisasi jadi 6. Kemudian di tahun 2022 kita menargetkan 5. Ya karena memang ada hal yang saya harus fokuskan untuk lebih membentuk tim ini lebih kuat. Akhirnya saya menarget 5 dan alhamdulillah tercapai gitu. Dan itulah yang membuat kami bisa bertumbuh sekarang karena saya bukan bekerja sendiri, Mbak. Saya membangun tim, saya membangun bagaimana bisa bukan saya saja yang bekerja, jangan saya menjadi Superman. Nah, makanya sekarang kita ada area manager, kita ada manajer masing-masing divisi, departemen, kita ada beberapa departemen, ada supervisor, ada asisten supervisor, bahkan ada tim marketing, ada tim finance, tim keuangan, tim banyak sekali lah sudah gitu. Ini ya udah fokus sendiri-sendiri semuanya. Dan saya kan saat ini memang mengembang amanah menjadi CEO-nya pada PT Panda Corp Indonesia yang salah satunya membawa Panda Lovely itu. Wow. Kayaknya mau yang belakang juga mau ini Mas buka Panda Lovely cabang. Silakan Mas, nanti kita bisa ngobrol gitu ya. Tapi ini enggak ini ya kayak apa franchise kita gitu. Kita franchise. Sendiri. Jadi kalau ada yang nanya Panda Lovely saat ini apakah franchise? Belum. Tapi kepikiran? Untuk saat ini belum, tapi sudah nggak tahu apakah nanti franchise atau tidak, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi yang sebenarnya yang kita pakai ini adalah internal kami sendiri, gitu. Kebanyakan internal kami sendiri, gitu. Ini sebenarnya ada pertanyaan titipan juga gitu Mas. Kalau Mas Indra juga bilang kan semakin besar usahanya pasti semakin banyak angin yang gebes pasti, gitu. Mbak, pasti. Nah, ini gimana menghadapi struggle-nya, terus habis itu bangkitnya juga. Menjadi pengusaha itu bicara mental. Gitu. Karena kalau mental saja kita cepat drop, cepat down, maka strategi ataupun pola pikir yang membuat usaha jadi bertumbuh itu tidak akan ada. Jadi memang saya dan istri ini karena memang punya track record secara yang waktu masih kecil sampai kuliah dan sebagainya kita sudah terbiasa atau mungkin lebih tepatnya terpaksa ya terdidik dengan kondisi seperti itu, itulah yang membuat mental kami jadi kuat dan inilah yang membuat saya juga membentuk segala sesuatunya itu saya harus bisa memintarkan orang lain gitu. Jadi cara kami untuk bertahan, berkembang dan bertumbuh adalah dengan memintarkan seluruh tim saya gitu. Memintarkan, bahkan kalau mereka lebih pintar, saya lebih senang.
gitu. Kenapa? Artinya perusahaan juga berkembang, mereka juga berkembang. Karena saya selalu bilang kepada tim setiap yang masuk, yang khususnya tim-tim inti Mbak ya, manajemen, mungkin untuk saat ini saya belum bisa ngasih gaji kalian yang mungkin setara Jakarta atau apa dan sebagainya. Tapi saya bisa menggaransi dan bisa menjaminkan bahwa kalian akan menjadi orang yang benar di sini. Ibarat dalam arti kedisiplinan pasti akan kita bentuk. Pertumbuhan itu juga akan kita bentuk dari secara mindset ya, bukan hanya mindset saja tapi tindakannya menjadi keterampilan juga. Itu yang saya jaminkan kepada tim saya. Gitu. Terlepas kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Gitu. Iya, ini yang harus digarisbawahi dulu. Betul. Juga. Karena kita nggak bisa munafik ya. Kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Tapi kita bisa mengusahakan untuk bisa lebih dari apa yang kita pikirkan. Menarik. Ini kayaknya emang panjang banget kalau kita bahas semuanya, karena nggak cuma usahanya aja yang menarik dari Mas Indra sama Panda Lovely ini, tapi kisah cintanya juga menarik sebenarnya Mas Indra sama Mbak Solihah. Bahkan saya nikah itu Mbak, Bu, itu benar jujur, karena itu 3 bulan sebelum menikah itu saya gajinya telat, belum cair, dan saya harus minjem uang teman saya untuk akad nikah. Sebenarnya saya itu nggak mau untuk pakai perayaan itu ya, tapi karena menyatukan dua keluarga itu nggak mudah, akhirnya saya menurunkan ego sedikit ya, tapi dengan saya bilang ke istri, apa yang diberikan oleh saudara ya, setelah pas menikah kita kembalikan semua, supaya apa, tidak ada utang budi gitu. Ya itulah yang membuat kami lebih simpel, akhirnya tidak menjadi beban buat kami. Dan memang saya paling tidak suka, lebih baik saya akad gitu, nggak usah memaksakan kalau kita belum punya apa-apa, apalagi sampai jual ini, jual itu. Menurut saya itu udah keluar dari hakikat sebenarnya yang diajarkan oleh Rasul gitu. Iya, benar. Menarik. Ini kayaknya harus ada bab khusus percintaan ya. Kita kuliah pranikah ya. Saya tuh bahagia Mbak, mencintai pekerjaan ini bersama istri itu, saya mencintai banget. Mencintai istri saya dan mencintai pekerjaan saya dan mencintai seluruh stakeholder ataupun tim yang ada di Panda gitu. Sukses terus lah pokoknya untuk Panda Lovely, untuk Mas Indra dan Mbak Solihah. Ini penasaran banget sebenarnya, pengen ngobrol juga sama Mbak Solihahnya gitu loh. Betul. Coba ya next time mungkin ya kita ada lagi. 2022 mau ngapain Panda Lovely? 2023 Mbak. 2023 sorry 2023. Lali banget 2023. Ya sebenarnya ada goals besar yang kami ingin capai, tapi untuk mencapai itu harus banyak pembenahan yang harus kami lakukan dan nggak bisa saya omongkan di sini. Yang jelas kami ingin menjadikan Panda Lovely ini adalah perusahaan besar di Indonesia. Jadi mungkin ya Alfamart, Indomart gitu kan ya, tidak menutup kemungkinan Panda bisa menjadi seperti itu. Dan memang tidak mudah. Memang kelihatan mustahil bagi kami yang secara ekonomi tidak berada, secara privilege juga tidak banyak gitu ya. Tapi kami bisa membuktikan sampai di titik ini, dari kami yang bukan siapa-siapa bisa di titik sekarang ini, udah suatu hal yang patut saya syukuri bersama istri, bahwasanya Allah itu ada loh. Gitu. Barang siapa itu tadi manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itu selalu yang saya pegang. Gitu. Keren banget. Terima kasih Mas Indra ya, terima kasih banyak sudah hadir juga di Info Jombang. Terus obrolannya harus ada lanjutannya nih nanti ya. Saya senang Mbak berbagi seperti ini. Kenapa? Saya ingin anak-anak muda di luar sana juga punya mindset dan cara berpikir yang benar, gitu. Bahkan saya dulu singkat ya Mbak ya, saya dulu itu ibaratnya masa muda saya hilang. Ibaratnya dalam arti saya itu jarang ngopi, jarang ngumpul-ngumpul dan sebagainya yang menurut saya tidak membuat saya berkembang. Gitu. Tapi memang ada satu waktu saya alokasikan untuk itu, tapi bukan untuk seterusnya. Gitu. Jadi itu sangat berpengaruh Mbak. Jadi banyak di waktu kami sebelumnya kami udah banyak mengorbankan banyak hal lah. Bahkan termaksud pendidikan saya yang kuliah itu dari semester 8 saya keluar dari kampus karena saya mau fokus kepada pekerjaan, tapi itu bukan hal yang benar. Saya kalau disuruh balik saya akan tuntaskan itu, tapi karena saya waktu itu disuruh mau nggak mau harus memilih ya, saya pilih berbisnis, mengorbankan perkuliahan, dan itu saya
siap ambil konsekuensinya. Yang penting tujuan saya adalah bagaimana bisa bermanfaat, bahwa usaha yang saya bangun, usaha yang kami bangun ini bisa bermanfaat dan bertumbuh dan bisa bertumbuh bersama-sama. Amin. Sukses selalu pokoknya. Amin. Untuk Mas Indra, Mbak Solihah, Panda Lovely jadi nomor 1 di dunia bahkan mungkin ya. Amin. Itu kayaknya ya, itu baru namanya kayak berat banget baru di dunia. Tapi nggak tahu ya. Iya. Tapi kalau di nasional kami berani. Oke. Punya mimpi puluhan tahun ke depan membuat Panda Corp ya, di bawah naungan, entah nanti kami berbisnis apa, semua nanti di bawah naungan PT Panda Corp. Kami ingin Panda Corp ini besar gitu. Kita warga Jombang jadi nomor 1 yang selalu mendukung Panda Betul. Lovely, Mas. Dan saya selalu membawa Jombang loh, Mbak. Saya benar-benar kalau saya misalkan di seperti ini ya, atau misalkan ditanya, saya ingin mengangkat nama Jombang, bahwa bukan pengusaha besar, bukan hanya dilahirkan dari kota besar, tapi dari kota kecil pun juga bisa bersaing loh, gitu, bisa berkompetisi loh, ada loh, gitu. Nah itu yang kami gaungkan, bahwa Jombang juga bisa, kota kecil juga bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak gitu. ada yang tidak mungkin. Terima kasih Mas Indra ya. Sama-sama Mbak. Terima kasihnya banyak banget pokoknya. Terima kasih untuk Mas Indra, Mbak Solihah udah mengharumkan Jombang juga. Teman-teman, arek-arek Jombang, anak muda berprestasi ini kayaknya harus kita contoh gitu ya. Selanjutnya mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih serunya di podcast selanjutnya. Jadi boleh untuk di request siapakah kira-kira yang akan kita undang. Terima kasih Mas Indra, terima kasih arek-arek Jombang.